Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kalista yang telah menjelaskan materi tentang metode titik datar. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang metode Newton-Raphson yang akan dibacakan oleh Resti. Kepada Resti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Sebelum mencari akar dari persamaannya, kita perhatikan dulu deret Taylor-nya dari suatu fungsi fx. Di sekitar x0 dengan mutlak x kurang x0 itu kecil. Sehingga deret Taylor-nya yaitu fx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 dikali turunan pertama dari fx0 ditambah x dikurang x0 dipangkat 2 dibagi 2 dikali turunan kedua dari f epsilon x. Dengan epsilon x itu terletak di antara x dan x0. Nah, karena kita ingin mencari akarnya, kita asumsikan fx-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus deret Taylor yang tadi untuk nilai fx-nya yang sama dengan 0. Karena tadi mutlak x kurang x0 itu kecil, sehingga untuk mutlak x dikurang x0 dipangkat 2, kita anggap juga sangat kecil, atau dianggap sama dengan 0. Sehingga menjadi 0 sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 dikali turunan pertama dari x0. Dan untuk solusi x-nya, kita anggap itu perkiraan akar pertamanya yaitu x1 sama dengan x0 dikurang fx0 dibagi turunan pertama dari fx0. Jika kita hitung berulang kali, untuk melanjutkan rumus iterasi selanjutnya menjadi xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dibagi turunan pertama dari fxn. Untuk nilai n-nya itu besar sama dari 1. Nah, langkah-langkahnya, kita tentukan dulu fungsi fxn-nya, lalu turunan pertamanya. Lalu kita tentukan nilai tebakan awalnya x0, kita hitung nilai dari fxn-nya dan turunan pertamanya. Untuk melanjutkan iterasinya, kita gunakan rumus xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dibagi turunan pertamanya. Kita ulangi proses iterasinya itu sampai xn-nya itu sama dengan 0. Jika sudah terpenuhi, kita hentikan iterasi. Untuk algoritmanya, kita inputkan fungsi fx, turunannya, tebakan awalnya, toleransinya, dan iterasi maksimumnya. Kita output akar hampiran fungsi fx. Lalu kita tetapkan 1 sebagai iterasi, ulangi. Kita tetapkan fx0 itu sebagai f0, kita tetapkan turunan pertama fx0 itu f1. Jika f1 itu sama dengan 0, maka cetak turunan 0, metode gagal, berhenti. Lalu kita tetapkan x0 dikurang f0 dibagi f1 itu sebagai x1. Jika mutlak dari S1 dikurang X0 itu kecil dari epsilon, maka cetak akar ditemukan pada nilai X. Maka berhenti. X1 kita tetapkan sebagai X0. Untuk melanjutkan iterasinya, kita gunakan I ditambah 1. Kita tetapkan itu sebagai iterasi, sampai I-nya itu besar dari N. Kita cetak proses tidak konvergen dalam N iterasi, maka selesai. Untuk contoh soalnya itu sama seperti sebelumnya. Turunan pertamanya akan kita dapatkan yaitu E pangkat X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2, E pangkat X pangkat 2 dikurang sin 2X dikurang 3 sin X. Kita tetapkan untuk tebakan awalnya yaitu min 2. Dari min 2 ini kita akan mendapatkan nilai fxn-nya dan turunan pertama dari fxn-nya, dan kita akan mengetahui nilai xn tambah 1. Nilai xn tambah 1 ini akan menjadi nilai untuk xn pada iterasi selanjutnya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan fxn-nya itu sama dengan 0 pada iterasi ke-8. Untuk MATLAB-nya,
Kita masukkan fungsi F-nya, turunannya, dan tebakan awalnya. Toleransinya kita gunakan 1E dikurang 12. Pada MATLAB ini nanti kita bakal mendapatkan akar hampirannya itu sama pada Excel pada iterasi ke-8. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resti yang telah menjelaskan metode Newton-Raphson. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode Secant yang akan dibawakan oleh Indri. Kepada Indri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, metode Secant. Metode Secant hampir mirip dengan metode regulasi Fauci, yaitu mencari persamaan garis yang melalui dua titik. Bedanya dengan metode regula Fauci, yaitu pemilihan dua titik tidak harus mempunyai syarat FA dikali FB itu kecil dari 0. Misal dua titik tersebut adalah xn kurang 1, fxn kurang 1, dan xn, fxn, maka persamaan garis dari dua titik tersebut adalah y dikurang fxn per fxn kurang 1 dikurang fxn sama dengan x kurang xn per xn kurang 1 kurang xn. Persamaan garis akan memotong di titik xn tambah 1, 0. Sehingga di sini kita akan ganti y itu dengan xn tambah 1. Kita akan mengganti x itu dengan xn tambah 1 dan y itu sama diganti dengan 0. Sehingga min fxn per fxn kurang 1 dikurang fxn itu sama dengan xn tambah 1 dikurang xn per xn kurang 1 dikurang xn, atau n tambah 1 dikurang xn sama dengan min fxn dikali xn dikurang 1 dikurang xn per fxn dikurang 1 dikurang fxn. Atau sama juga dengan xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dikali xn kurang 1 dikurang xn per fxn dikurang 1 dikurang fxn. Persamaan ini adalah rumus metode Secant. Next. Rumus metode Secant itu xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dikali xn kurang 1 dikurang xn per fxn dikurang 1 dikurang fxn. Jika fxn tambah 1-nya sama dengan 0, maka akar dari persamaannya adalah xn tambah 1 dan selesai. Jika fxn tambah 1-nya tidak sama dengan 0, maka lakukan xn kurang 1-nya itu sama dengan xn, dan xn itu sama dengan xn tambah 1. Selanjutnya lakukan perhitungan xn tambah 1 dengan rumus yang sama. Lalu lakukan hal tersebut berulang kali sampai dengan fxn tambah 1-nya sama dengan 0 atau mendekati 0. Selanjutnya itu langkah-langkah metode Secant. Yang pertama yaitu tentukan fungsi fxn. Selanjutnya tentukan dua tebakan awal x0 dan x1 dan toleransi error. Lalu hitung xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dikali xn kurang 1 dikurang xn per fxn dikurang 1 dikurang fxn. Jika mutlak xn tambah 1 dikurang xn itu kecil dari galat, maka hentikan. Lalu perbaharui dengan xn kurang 1 sama dengan xn dan xn itu sama dengan xn tambah 1. Ulangi sampai konvergen. Selanjutnya itu algoritma metode Secant. Input itu fungsi fx, dua tebakan awal x0 dan x1, toleransi error, dan iterasi maksimum n. Selanjutnya output itu akar hampiran dari fungsi fx. Yang pertama itu sama dengan 1. Ulangi, f0 itu sama dengan fx0, f1 itu sama dengan fx1. Jika f1 dikurang f0 itu sama dengan 0, maka terjadi pembagian dengan 0 atau metode gagal. Lalu berhenti. Jika x2-nya itu sama dengan x1 dikurang f1 dikali x1 dikurang x0 per f1 dikurang f0, jika mutlak
2-nya kurang X1 kecil dari galat, error, maka akar ditemukan pada X sama dengan, lalu X2 berhenti. Selanjutnya, X0 sama dengan X1, X1 sama dengan X2. I-nya sama dengan I tambah 1, sampai I itu besar dari N. Selanjutnya, proses tidak konvergen dalam N iterasi itu selesai. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soalnya itu fx dikurang xe pangkat x pangkat 2 dikurang kurang sin kuadrat x ditambah 3 cos x tambah 5. Di sini kita akan mencari akar hampirannya. Pertama yaitu menggunakan Excel. Di sini diketahui itu iterasi, lalu xn kurang 1, xn, fxn kurang 1, fxn, dan xn tambah 1. Kita mencari xn tambah 1 dengan rumus xn dikurang fxn dikali xn kurang 1 dikurang xn per fxn kurang 1 dikurang fxn. Pada iterasi selanjutnya, xn kurang 1 itu sama dengan xn, dan xn ini sama dengan xn tambah 1. Begitu seterusnya, sampai ditemukan fxn-nya itu sama dengan 0. Di sini terdapat pada iterasi 8, fxn-nya itu 0. Selanjutnya, MATLAB. Dengan fungsi fx sama dengan x pangkat x kuadrat dikurang sin kuadrat x tambah 3 cos x tambah 5. Juga tentang resto enak ini masih terus bisa aku ingat juga sama seperti Excel tadi, mendapatkan akar hampiran min 1,207648 pada iterasi ke-8. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indri yang telah menjelaskan tentang metode Sechan. Selanjutnya kita akan membahas metode baru, yaitu metode KBM yang akan dijelaskan oleh Najela. Kepada Najela dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas metode KBM atau metode Quantum Bisection. Yang pertama yaitu langkah-langkah metode KBM. Langkah pertama, tentukan interval awal A, B, dan periksa apakah FA dikali FB kecil dari 0. Jika tidak, maka pilih FA dikali FB yang kecil dari 0. Selanjutnya, pada langkah kedua, hitung nilai C dengan formula C sama dengan A ditambah Q dikali B per 1 ditambah Q. Langkah ketiga, evaluasi nilai FC. Langkah keempat, tentukan interval baru dengan syarat jika FA dikali FC kecil dari 0, maka nilai B menjadi C dan intervalnya berada di A, C. Dan jika FA dikali FC besar dari 0, maka nilai A menjadi C dan intervalnya berada di C, B. Langkah kelima, ulangi langkah kedua sampai keempat hingga galat atau toleransi terpenuhi. Cara mengetahui galat atau toleransi terpenuhi yaitu dengan Cn kurang 1 dikurangkan dengan Cn, yaitu akan mendapatkan nilai galatnya. Selanjutnya, yaitu algoritma quantum bisection method. Input yang kita butuhkan adalah fungsi fx-nya, batas bawah atau A, batas bawah atau B, dan toleransi atau galatnya. Output yang akan kita dapat adalah aproksimasi akar fungsi fx-nya. Yang pertama, jika FA dikali FB besar dari 0, maka tidak akan ada interval pada A, B, karena dia akan terjadi ketika FA dikali FB kecil dari 0. Selanjutnya kita mencari nilai C dengan formula A ditambah Q dikali B per 1 ditambah Q. Jika mutlak FC kecil dari galat atau B dikurang A kecil dari galat, maka kembalikan pada C
sebagai akar jika FA dikali FC kecil dari 0, maka nilai B menjadi C, dan jika tidak, maka nilai A menjadi C. Sampai kondisinya terpenuhi, maka selesai. Selanjutnya, di sini dengan fungsi fx sama dengan X dikali eksponen X kuadrat dikurang sin kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 5. Dengan fungsi tersebut kita selesaikan dengan metode QBM dengan Q sama dengan 0,1. Untuk kita ketahui, Q itu antara 0 sampai 1. Jadi Q itu bisa kita ambil dengan banyak cara. Di sini kita ambil Q-nya yaitu 0,1. Dengan Q 0,1 dengan iterasi interval awalnya yaitu min 2,2. Di sini A-nya min 2, B-nya 2. Kita cari nilai C dengan rumus C yaitu A ditambah Q dikali B per 1 ditambah Q. Kita cari nilai FA dengan substitusi fungsi kepada nilai A, FB juga demikian, FC juga demikian, dan FA dikali FC. Nah, di sini kasusnya FA dikali FC-nya lebih besar dari 0, makanya nilai A yang diganti menjadi nilai C. Makanya pada iterasi kedua terdapat pada interval C, B. Dilakukan sedemikian rupa sehingga didapatkan iterasinya pada iterasi ke-57 dengan akar hampiran min 1,2076. Selanjutnya ini terdapat MATLAB dari QBM dengan Q sama dengan 0,1. Kita lihat A-nya terdapat min 2, B-nya 2 dengan toleransi 10 pangkat min 9. Kita ketahui di sini dengan akar hampiran yang sama juga diketahui dengan jumlah iterasinya yang sama yaitu 57. Selanjutnya dengan Q yang lain yaitu Q sama dengan 0,24701969903 diketahui pada iterasi ke-16 didapatkan nilai C-nya yaitu min 1,2076 dengan galatnya yang terpenuhi. Di sini juga dilihat pada MATLAB-nya dengan Q sama dengan 0,247 sekian diketahui akar hampiran yang sama yaitu min 1,2076. Diketahui juga jumlah iterasinya sama dengan di Excel tersebut. Selanjutnya pada Q sama dengan 0,25 diketahui iterasinya berhenti pada iterasi ke-51. Pada MATLAB-nya juga dengan akar hampiran yang sama yaitu min 1,2075 diketahui jumlah iterasinya juga 51. Dengan Q sama dengan 0,25 kita ketahui dengan akar hampiran yang sama terdapat pada iterasi ke-30. Nah, pada MATLAB-nya juga kita lihat dengan akar hampiran yang sama yaitu min 1,2079 diketahui dengan jumlah iterasi yang sama yaitu 30 juga. Selanjutnya dengan Q sama dengan 0,75 diketahui dengan akar hampiran yang sama yaitu min 1,2076 terjadi pada iterasi ke-32. Nah, kita lihat pada MATLAB-nya juga. Pada MATLAB-nya juga terlihat pada akar hampiran min 1,2075 diketahui juga jumlah iterasinya yang sama yaitu 32. Selanjutnya pada Q sama dengan 1 kita lihat dengan akar hampiran min 1,2076 terdapat pada iterasi ke-32. Kita lihat pada MATLAB-nya juga sama dengan akar hampiran min 1,2076 diketahui dengan jumlah iterasi ke-32 juga. Nah, selanjutnya kita melihat perbandingan metode QBM dengan metode klasik yang sudah ada. Yang pertama metode QBM dengan Q sama dengan 0,1 didapati pada iterasi ke-57 dengan XN min 1,2076 pada interval min 2,2. Pada Q sama dengan 0,7
247 sekian pada interval min 2,2 terdapat iterasi ke-16 dengan xn min 1,2076. Pada Q sama dengan 0,26 pada interval min 2,2 terdapat pada iterasi ke-52 pada iterasi ke-51. Pada Q sama dengan 0,5 dengan interval min 2,2 terdapat pada iterasi ke-30. Pada Q sama dengan 0,75 dengan interval min 2,2 terdapat pada iterasi ke-30 terdapat pada iterasi ke-32 dan pada Q sama dengan 1 dengan interval min 2,2 terdapat pada iterasi ke-32 dengan xn yang sama yaitu min 1,2076. Selanjutnya dengan metode klasik yaitu terdapat metode biseksi. Nah, pada metode biseksi ini kita mempunyai dua interval yang berbeda. Pada metode biseksi yang pertama dengan interval min 2,2 itu mendapatkan iterasi ke-32. Nah, di sini kita bisa lihat pada metode QBM sama dengan 1 dan metode biseksi biasa dengan interval yang sama yaitu min 2,2 mendapatkan iterasi yang sama dan xn yang sama dan juga fxn yang sama. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan metode biseksi biasa akan sama dengan metode QBM apabila Q-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya pada metode biseksi biasa tetapi dengan interval yang berbeda, kita lihat di sini iterasinya berbeda karena intervalnya juga berbeda yaitu min 2, min 1. Di sini terdapat iterasi ke-19. Selanjutnya pada posisi palsu dengan interval min 2, min 1 terdapat pada iterasi ke-100. Pada titik tetap dengan tebakan awal min 1 terdapat pada iterasi ke-49. Pada metode Newton-Raphson terdapat pada iterasi ke-7. Pada metode sekan terdapat pada iterasi ke-8 dengan xn yang sama tetapi dengan fxn yang berbeda-beda. Selanjutnya pada kesimpulan, metode QBM atau Quantum Bisection Method menunjukkan bahwa nilai parameter Q berpengaruh terhadap jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai akar. Nilai Q sama dengan 0,2470196903 menghasilkan jumlah iterasi yang paling sedikit yaitu 16 iterasi dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi yaitu fxn-nya sama dengan 1,5267 kali 10 pangkat min 9. Artinya pemilihan nilai Q yang optimal dapat mempercepat konvergensi metode QBM secara signifikan dibandingkan nilai Q yang lainnya. Bila dibandingkan dengan biseksi biasa, metode QBM dengan nilai Q sama dengan 0,24 sekian memberikan hasil yang jauh lebih efisien karena metode biseksi memerlukan 32 iterasi untuk ketelitian yang sebanding. Jika dibandingkan dengan metode klasik lainnya, yaitu Newton-Raphson dan sekan merupakan metode tercepat, hanya membutuhkan 7 dan 8 iterasi untuk mencapai akar yang sama. Untuk metode titik tetap juga memberikan hasil yang akurat dengan 49 iterasi, sedangkan metode posisi palsu cenderung lambat yaitu 100 iterasi. Metode biseksi biasa memiliki keunggulan kestabilan tetapi konvergensinya lambat dibandingkan QBM dengan Q yang optimal. Kesimpulannya, yang dapat kita tarik yaitu metode QBM merupakan pengembangan metode biseksi yang lebih fleksibel dan efisien terutama jika nilai parameter Q-nya ditentukan secara tepat. Dengan memilih nilai Q yang optimal, QBM dapat mendekati kecepatan konvergensi metode Newton-Raphson dan sekan namun tetap mempertahankan stabilitas tinggi seperti pada metode biseksi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najla yang telah menjelaskan materi QBM dan kesimpulan. Maka berakhirnya penjelasan dari Najla tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.